Lu sebenci itu sama Pak Jokowi apa gimana? Intinya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Oke. Asumsi setuju bahwa Gibran boleh maju dengan Oh iya, saya setuju. Nah, berarti telan ludah sendiri, Pak. Hah? Kan kena MK itu. Gimana? Kena MK yang. Loh, MK itu justru membolehkan. Benar. Saya kan setuju dengan surat MK. Gimana sih Anda ini? Kok kebolak-balik? Ini gimana? Sekarang Nggak, aturannya gimana? kita bukan cuma membahas aturan, Pak. Soalnya kan sebagai Loh, warga kita negara itu Indonesia. hidup berdasarkan aturan. Benar. Anda kalau hidup nggak berdasarkan Aturan itu yang Anda mutlak. nggak hidup di masyarakat, nggak hidup di negara. Aturan itu yang mutlak. Anda hidup di hutan. Benar. Loh iya dong. Berarti hati-hati termasuk opini Bapak juga nih berarti nih. Oh iya, dan lebih hati-hati lagi terhadap opini Anda. Maka saya luruskan di sini. Halo Sobat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan menarik antara pengamat politik Muhammad Kodari versus Raymond Chin, influencer bisnis dan ekonomi saat tampil di podcast Close the Door bersama Deddy Corbuzier. Yang menarik, Raymond Chin kelihatan kelabakan menghadapi Kodari ketika bicara soal politik dan demokrasi. Ya karena memang bicara politik Kodari suhunya. Raymond Chin mungkin akan lebih pakar kalau bicara soal bisnis dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Lu sebenci itu sama Pak Jokowi apa gimana? Intinya Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Oke. Yang bilang Indonesia baik-baik, ini dengan segala hormat ya Pak. Nggak apa-apa, biasa aja. Yang bilang Indonesia baik-baik saja, itu namanya nitpicking. Melihat aspek-aspek beberapa doang yang kelihatan baik, tapi sisanya tuh ditutup sebelah mata. Kenyataannya secara konstitusional. Gimana masalahnya secara konstitusional? Ya, secara Coba trias jelasin sama politika. saya. Ya. Di mana salahnya DPR itu? Memang wewenangnya tugasnya adalah membuat undang-undang. Benar. Dan undang-undang itu adalah sebuah siklus dari undang-undang nggak ada dibuat undang-undang. Habis undang-undang ada direvisi. Di antara revisi itu ada judicial review. Benar. Nggak ada masalahnya. Dan justru Mahkamah Konstitusi itu dalam trias politika itu kamarnya adalah yudikatif. Benar. Tugasnya menguji undang-undang dasar. Kalau dia bikin pasal, dia bikin ayat, ya itu yang salah. Benar. Itu harus dijelaskan. Oke, secara aturan ya. Iya, Secara memang aturan. kita kalau nggak pakai aturan kita pakai apa dong? Oke. Tapi di sini kan konteksnya Bang Kodari adanya seakan-akan orang tuh memberikan kesempatan lagi gitu kan intinya kan. Mungkin pertanyaannya kayak Iya. kenapa yang Bapak Gibran saat MK membuat keputusan itu bisa diloloskan dan Pak Jokowi bilang keputusannya final dan mengikat. Sedangkan yang ini kayak kita harus menghormati lembaga-lembaganya dan karena itu konstitusional. Karena begini, karena DPR kali ini mau membuat revisi undang-undang. Saya juga termasuk kok yang diserang. Kok dari kemarin waktu undang-undang 90 kok nggak ngomong? Iya DPR-nya nggak bikin undang-undang. Gua ngomong apa? Nah, yang kedua, sebetulnya ini salah kaprah yang sudah berlangsung terlalu lama. Mohon maaf ya. Mahkamah Konstitusi menulis ayat-ayat itu, Raymond, itu udah kebablasan terlalu lama. Dia tugasnya itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi dia menulis pasal yang merupakan wilayahnya DPR bersama pemerintah. Gitu. Jadi pada hari ini MK itu telah melakukan malpraktek. Dan berbahaya sekali. Malprakteknya Malpraktek. Ya karena dia yudikatif. Tapi dia mengerjakan pekerjaan legislatif. Nah, kalau saya tanyanya gini Bang Kodari sendiri setuju apa tidak misalnya usia tersebut jadi berapa 29 ya jadi itu setuju apa tidak? Gini, ini ada produk keputusannya dan ada proses mengambil keputusannya. Pembuatan undang-undang itu wilayahnya adalah DPR dan pemerintah. Jadi gini, ini kesalahan sudah lama dan saya udah ngomong mengenai ini dari lama sekali. Iya, pertanyaannya setuju apa enggak Bang Kodari? Iya, kalau sudah dibuat ya kita terima ya sejauh DPR tidak membuat. Enggak, kalau nanya ke saya, enggak apa-apa. Ini Raymond kan ada di sini kan di tengah-tengah ya. Betul. Ada di tengah-tengah. Saya pengamat amatir. Saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu. Jadi selama DPR-nya tidak membuat undang-undang, dia diterima. Saya begitu keputusan 60 70 2024 itu keluar, saya ditanya nih di media, gimana Bang Kodari? Ya dijalanin. Ya. Artinya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon di Jakarta. Ya, oke. Tapi begitu kemudian DPR membuat undang-undang, jangan disalahin, itu namanya salah kaprah. Lembaga yang jelas-jelas oleh konstitusi kita diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kok dilarang bikin undang-undang?
Di situ salah kaprahnya. Nah, jadi DPR ini membuat undang-undang salah satunya yang menguntungkan adalah PDI bisa maju. Iya. Oke. Iya. Dan lebih jauh lagi, yang mengajukan judicial review adalah Partai Gelora dan Partai Buruh. Iya, betul. Yang dapat untung PDI dan Anies. Bukan yang dapat untung Kimplas, Pak. Kalau misalnya kemarin lolos. Yang mana? Yang DPR yang luar biasanya ya. Bukan, ini dia bahas kita yang lagi ngomong yang sekarang. Iya, Kita benar, lagi yang ngomong Anies. yang Anies. lagi Yang ngomong Anies, pasal oke. 60 dan 70. Ya, ini yang Anies. Kalau yang Anies saya setuju sama Bang Kodari karena kan kalau itu menguntungkan PDI dong. Iya. Betul. Iya. Nah, kan pertanyaan saya nih, ini ke Raymond juga ya. Kita kalau gua mah gini aja, gua buka-bukaan aja. Apakah setuju kalau lu tanya sama gua tentang usia tersebut ya? Kalau gua nggak ada masalah, Bang. Yang jadi masalah di sini itu bukan tentang usianya. Yang jadi masalah di sini ada yang diributkan adalah tentang definisi manusianya Pak Kaisang. Itu kan sebenarnya. Iya. Itu kan Bang Kodari yang jadi masalah. Yang hebat gini Bang, sorry Ya, saya oke. Pak. Yang hebat kayak gini. Pak Kaisang ini kelihatannya udah billboardnya itu semua udah banyak nih. Udah Kaisang 2024, 2009 udah banyak. Tapi saat itu tuh sebenarnya belum ada indikasi sama sekali dia sah untuk mendaftarkan. Dan di saat itu dia tahu betul dia ulang tahun di Desember 2024 baru di umur 30 padahal udah batas pendaftarannya itu sebelum itu kan. Iya. Kenapa seseorang calon berani ada kampanye nih dan dibiarkan ada kampanye, padahal tahu dia tidak bisa mendaftar? Apakah sudah berekspektasi aturan itu bisa berubah? Yang pasang siapa? Nah, nggak tahu. Ya nggak tahu. Jawabannya nggak tahu kan, kita nggak bisa ngomong itu Kaisang. Tapi bukankah itu sebuah Gini moral loh, obligation, Pak? Kaisang itu adalah tokoh atau seseorang, dia ketua partai, partainya punya pendukung, ya. Mungkin juga dia punya teman. Sekarang ada nggak tertulis di situ yang pasang instrumen itu, yang pasang apa tuh spanduk itu? Tapi kalau dipasang misalnya, oleh Kaisang. Misalnya saya nih Pak, saya bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang Raymond Presiden. Saya Boleh. hari pertama saya langsung Boleh. bilang turunin. Boleh, Tapi saya bakal langsung bilang turunin ini. Lo ngapain juga? nggak bener ya. Ngapain juga harus Karena ngomong? nggak pingin. Karena nggak pengen dan memang nggak mungkin jadi presiden dong. Gini loh, Bener ini kan harus dilihat perspektifnya lebih luas. Bahwa kalau misalnya ada yang melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, judicial review itu kan ada yang ke Mahkamah Agung, ada yang ke Mahkamah Konstitusi ya. Bedanya kalau yang Mahkamah Agung itu peraturan pemerintah kepada undang-undang, bukan undang-undang kepada undang-undang dasar. Nah, ya partai-partai politik ini memang banyak yang mau Kaisang itu maju di Jawa Tengah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kaisang di sana tuh populer. Walaupun tahu Kaisang tidak bisa mendaftar karena batasan umur. Di situ tuh Bisa, masalahnya. bisa. Kalau dirubah. Iya, Kalau- tapi kan gini loh, upaya judicial review itu bukan barang haram. Jadi Bukan barang intinya haram. boleh dirubah. Boleh dong, Oke, boleh. oke. Pokoknya kalau Anda masih sesuai dengan prosedur, mencoba masuk itu boleh. Teman-teman saya ini ya, banyak nih ya, yang misalnya pernah ada masalah gitu, dia judicial review atau belum memenuhi syarat tertentu di pilkada nih sekarang ini kan, dia belum tahu bakal dikabulkan atau tidak. Bahwasannya kemudian nyatanya nggak dikabulkan, nggak jadi nerusin. Ini konteksnya begini, Bang. Iya, saya kan menjelaskan dari kacamata politik Saya seluas-luasnya paham. ya. Ini kan dua otak yang berbeda ya, pasti dua otak yang berbeda. Kalau Bang Kodari, saya nggak menyalahkan Bang Kodari. Menurut saya Bang Kodari benar. Karena secara konstitusi dan secara hukum Bang Kodari benar. Kita harus ngakuin itu dulu. Iya, Raymond, benar, kita harus secara ngakuin sistem. itu dulu. Nah, di sini konteksnya seperti kalau kita lagi nerobos lampu merah ditangkap polisi kan. Sebenarnya kalau secara hukum ya Oh kan enggak dong, kalau lampu merah jelas dilarang. Oh, iya betul, dilarang kan, dilarang kan, jelas hukumnya Jelas dilarang. dilarang, iya. Iya, tapi bisa damai kan, Bang. Itu kan di luar. Enggak sama, itu enggak satu apple. Enggak satu apple tuh, enggak. Gua bilang enggak kalau begitu. Enggak tuh apple tuh apple. Gini loh. Enggak Bisa, damai bisa. itu bukan dalam kerangka undang-undang. Bukan dalam kerangka undang-undang. Bukan dalam kerangka undang. Ini dalam kerangka undang-undang, dalam kerangka aturan. Saya belain Kesang. Baik itu keputusan MA, mau itu keputusan MK. Oke, saya mau belain Kesang dulu nih, Bang. Iya. Ya, saya belain Kesang. Iya. Saya teman baik dengan Kesang, Iya, Bang. iya. Jadi saya teman baik sama Kesang. Iya. Jadi saya mau ngomong tentang Kesang Iya, gitu. Boleh dong ya, Bang ya? Ya, Oke. boleh. Saya 80% percaya bahwa ketika survei dilakukan di Jawa Tengah, nama beliau tinggi 80% saya percaya. Ya. Saya percaya. Ya. Dan saya percaya 80% mungkin orang-orang Jawa Tengah suka sama beliau. Ya. Ya. Yang jadi masalah di sini, yang ribut bukan masalah orang-orang di Jawa Tengah kan. Yang ribut ini kan Ya. masalah adalah banyak masyarakat di Jakarta. Ya. Yang mana yang
paham atas mungkin lebih middle high intelektualnya merasa bahwa kok begini sih cara mainnya, aturan-aturan berubah secepat ini gitu loh Bang, yang jadi masalah Bang. Nah, jadi, balik lagi ya. Jadi masalahnya di sini aturan lawan Cengli dan Bocengli gitu loh Bang. ini kan. Konsep bener nggak? Saya cuma beropini Pak. Bener nggak ini? Konsep Cengli dan Bocengli ini dulu perlu disamakan ya persepsinya. Kalau selama dalam kerangka aturan, baik undang-undang yang ada atau yang sudah berubah lewat MA dan MK, maka itu Cengli. Iya, Cengli itu. Bang Kodari gini, jangan salah Bang. Saya nggak nyerang Abang. Yang kedua, enggak saya nggak nyerang. Ya, saya juga nggak nyerang. Kalau misalnya saya nggak nyerang loh. Saya nggak nyerang Abang. Saya berusaha menjelaskan. Kalau buat saya Bang, kalau buat saya Bang, kalau Bro Kesang jadi gubernur ya? Iya. Gubernur Jawa Tengah, mas saya seneng Bang. Ya. Karena kalau saya ke sana bisa. Pertama nih ya. Pertama nih ya. Ada teman. Cuman ada teman. Masalahnya yang dimasalahkan ini adalah kenapa ini begitu terus-menerus gitu loh. Ini kan yang dibicarakan tentang dinasti. Iya. Ini kan yang dibicarakan. Terus? Tentang dinastinya. Ya, terus? Masyarakat. Pertanyaan saya sekarang dilarang apa enggak? Nah, lu jawab dong. Apa? Pertanyaan apa? Kenapa gua jadi mau belain? Kenapa gua jadi belain lu? Kenapa gua jadi belain? Sekarang Lu jawab dinasti itu. dilarang enggak? Kenapa? Sekarang dilarang enggak? Misalnya nih ya, misalnya maju saudara nih maju calon bupati, calon wali kota, gubernur. Sekarang dilarang nggak oleh aturan yang ada? Dilarang nggak? Kalau sekarang aturannya nggak boleh, ya kan? Nggak maksudnya kalau aturannya diubah. Boleh, nggak ada larangan. Yang umur 30 kan nggak jadi boleh ya. Nggak gini, ini pertanyaannya bukan soal umur, soal dinasti. Soal dinasti. Soal dinasti, nggak dilarang. Gini, saya pegang kata-katanya Pak Prabowo. Saya percaya nih sama dia. Dia percaya sistem merit namanya. Ya kan? Prestasi. Sekarang kita tinggal di kabinet akomodatif atau analoginya politik dagang sapi lah. Opini saya ya. Titip-titip jabatan dan teman-temannya gitu. Indonesia mau maju harus Indonesia yang kompeten. Nah, sistem merit ditegakkan adalah melalui prestasi, bukan popularitas. Saya pun juga bikin statement nih. Pemimpin yang terpilih sebenarnya tidak harus pemimpin yang terbaik, tapi pemimpin yang paling populer. Ya kan? Kita sama-sama punya kesamaan nih. Kita pengen Indonesia maju. Kita setuju bahwa Indonesia butuh orang-orang yang berkompeten. Setuju. Ya, yang bisa mencalonkan diri dengan konstitusional, ya kan? Aturan yang ada yang berlaku sekarang. Jadi bocenglinya adalah kenapa untuk seseorang ada seseorang tertentu ya, kelihatannya aturan boleh, tapi kenapa harus berubah? Gitu. Ini karena hak warga negara kalau merasa ada haknya yang bertentangan undang-undang mencederai haknya, bertentangan dengan konstitusi untuk melakukan judicial review. Jadi boleh nggak Bang Kodari? Boleh. Misalnya ada anak remaja tidak lulus SD, tapi dia pintar, terus nggak lulus SD, tapi dia pingin menjadi presiden. Lalu dia minta undang-undang dirubah bahwa anak SD boleh jadi presiden, boleh Bang? Iya boleh, dia lakukan aja judicial review. Nanti tinggal diterima, diterima atau ditolak gitu aja. Nanti kedepannya kalau Jan Etes menjadi presiden boleh gitu. Boleh, silakan aja, diajukan aja, tinggal diterima atau ditolak kan begitu kan? Siap. Ya, cuman masalahnya kan diterima atau tidak kan begitu kan? Pakai common sense aja. Betul, diterima apa tidaknya kan? Iya, gini loh, contoh Gibran ya, yang melakukan judicial review itu namanya Saki Biru, siapa gitu, saya nggak kenal juga. Nah, diterima, ya kan? Nah, itu kan sebetulnya berlaku kepada siapapun yang usianya segitu, gitu. Dan masuklah Mas Gibran. Tapi Mas Gibran bisa masuk juga karena apa? Karena Pak Prabowo mau Mas Gibran. Karena Mas Gibran ini, kan Pak Prabowo mau menang ya. Dia punya suara nih, ya, dari 2014 ke 2019. Dulu nih, Bang Kodari baru saja mengatakan bahwa Pak Prabowo mau menang menggunakan Gibran nih. Oh iya. Iya, karena dia tahu bahwa Gibran ini populer. Ya, bapaknya ini kan populer sekali nih, Pak Jokowi. Nah, dia gandeng Mas Gibran untuk mendapatkan suara pendukung Pak Jokowi. Cerdas nggak? Cerdas, kalau menurut saya. Dia tahu dia mau ngambil suara dari mana. Gitu. Nah, pada saat penetapan itu pun juga partai-partai koalisi itu kan dimintain nama-nama untuk calon wakil presiden. Tiap partai nyebut 2 nama. Ini kita dengar ya dari teman-teman. Ketua partai masing-masing lalu Gibran. Jadi nama yang disetujui oleh semua itu adalah Gibran. Ini kasus Gibran. Iya, kasus Gibran sebagai contoh. Yang sudah terjadi ya Bang ya. Yang sudah terjadi. Nah, lalu kejadian lagi kasusnya Bro Kaisang ini. Nah, nggak tahu saya siapa yang melakukan judicial review. Tapi nggak tahu. Menurut Abang sah ya? Kalau menurut saya sah. Sah ya? Iya. Bisa bukan berarti perlu sih Pak. Bisa bukan berarti harus.
just because sistemnya membiarkan kita untuk bisa melalui judicial review, bukan berarti kayak soalnya kayak gini. Indonesia tuh bukan cuma bekerja dari sistem hukum dan politik. Anehnya Indonesia tuh hukum, politik dan publikasi. Ya kan, publikasi itu somehow jadi komponen penting. Kenapa kayak tiba-tiba presiden tuh? Iya dong. Dari zaman dulu, dari zaman Yunani gitu kali. Dari zaman Romawi gitu kali. Tapi di zaman sekarang publikasinya lebih keren, Pak. Iya dong, sesuai dengan kemajuan teknologi dong. Benar-benar. Masa pakai cara jadul? Masa pakai kentongan? Bener. Nah, tapi publikasi tujuannya untuk apa, Pak? Buat naikkan popularitas kan sebenarnya. Iya, itu kan gini, kalau buat saya ya, publikasi itu untuk menyosialisasikan program, meraih dukungan masyarakat. What's wrong with that? Tunggu. Ini agak melenceng nih. Sorry nih, bro. Ini agak melenceng kalau kita bicaranya publikasi. Karena kalau publikasi, memang benar katanya Raymond, semuanya benar. Tapi ini nggak Ini juga publikasi. Kita lagi ngobrolnya publikasi. Iya, makanya. Tapi ini, siaran Raymond publikasi. Ya, tapi ini nggak menjawab. Maksudnya Indonesia darurat ini karena Bro Kaisang atau tidak itu semuanya, gara-gara semuanya. Kalau saya tuh punya kepercayaan kayak gini, kalau misalnya sebuah organisasi mau OB-nya yang salah nih misalnya, dia menyolong duit gitu misalnya, itu salah pemimpinnya. Itu prinsip kepemimpinan dari pakar-pakar di seluruh dunia. Berarti bukan hanya kita nggak nyerang Kaisang ya? Bukan. Ya pemimpin kita sekarang di Republik Indonesia, opini saya ya, yang nomor satu ya pasti Pak Jokowi. Dan kedewasaan dalam kepemimpinan adalah apapun yang salah di dalam, di luar, di atas, di bawah adalah salah pemimpinnya. Ada quote-nya. It's never anyone's fault even if it is gitu loh. Jadi salah Pak Jokowi menurut lo? Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Gini lah, kalau saya bilang Indonesia baik-baik saja ya. Kita pada hari ini, sore ini, perjalanan saya ya, dari satu acara ke sini lancar. Kita masih bisa minum, kita masih bisa siaran, kita masih punya pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi kita stabil, sekitar 5%. Sembako ada tersedia. Bahwasannya kemudian ada dinamika soal undang-undang. Apa sih di dunia ini yang nggak ada masalah? Pasti ada masalah. Nitpicking sekali nama siapa? Ya nggak masalah. Nitpicking itu. Nggak masalah. Saya ini berusaha melihat data-data hal-hal yang positif. Kalau bro ngelihat hal yang negatif nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Nah, saya cuma menyampaikan kenapa Indonesia baik-baik saja. Karena pada hari ini Bro Deddy masih sian. Nah, sap sedang keluar. Kalau kita udah nggak bisa sap begini, kita nggak baik-baik saja. Buat saya kondisi nggak baik-baik saja. Kan nggak tahu saya begini karena stres atau bahagia. Bisa karena saya stres bisa loh. Bro, gini bos, kalau nggak baik-baik saja nggak bisa ngisep bos. Nggak bisa siaran kita. Iya. Jadi menurut abang baik-baik saja karena kita masih hidup baik-baik saja gitu ya? Iya. Pertumbuhan ekonomi masih 5%, ya kan? Hanya 5%. Masih bisa berjalan. Ya tentu harapannya lebih lah, pastilah. Kalau menurut Bro Raymond nih, menurut saya misalnya gini, misalnya ada satu negara dijajah oleh negara lain, tapi rakyatnya hidup baik-baik saja. Gitu. Berarti negara itu baik-baik saja tidak? Itu menurut Raymond, menurut baik-baik gua. saja nggak, Pak? Iya, kita nggak dijajah. Merdeka, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan 17 merdeka. Masih lomba karung. Lu jangan gua belain lu terus. Iya, makanya Lu ngomong nih. Kenapa gua jadi Gini. gua ini udah diserang netizen banyak banget gara-gara gua nggak bicara ya. Gua udah bicara, lu nggak bicara lu sekarang lu. Ngomong lu sekarang lu. Oke, Pak ya. Dari indikator apa Indonesia baik-baik saja? Gua diam ya. Saya bisa sebut minimal 5 indikator. Iya, silakan. Ekonomi, GDP, GNP, net foreign income. Silakan. Ya, net foreign habis itu apalagi GNP kita, ya kan, FDI, GDP kita, ya indeks demokrasi, indeks anti korupsi. Baik. Ya. Raymond punya anak nggak? Nggak punya belum. Anak saya berangkat sekolah seperti biasa. Saya lihat juga anak-anak yang lain berangkat sekolah seperti biasa. Sistem pendidikan kita berjalan. Loh, tapi bukan kita doang, Pak. Kita harus lihat dari rakyat, dari second Lu kan saya udah bilang, saya lihat anak-anak yang lain pada sekolah, ya kegiatan ekonomi masih berjalan, persediaan sembako masih tersedia, beras, analoginya gini loh Pak, garam. di kepemimpinannya Pak Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir perkembangan GDP per kapita kita itu sekitar 7% kalau nggak salah dalam rata-rata. Sebelumnya di zamannya SBY itu hampir 15%. Oke, terus? Ya, 2 kali lipat tuh perkembangan kekayaan individual warganya. Iya, tapi bukan berarti Indonesia nggak baik-baik saja. Indonesia bisa lebih baik lagi. Masalahnya nggak? Itu. Gitu ya. Itu aja kalau kita hashtagnya Indonesia bisa lebih baik lagi. Yang nggak baik-baik saja menurut saya itu proses konstitusionalnya. Ya di mana? Makanya saya tanya tadi di mana masalahnya? Oke, saya jawab ya. Trias politika itu tujuannya buat apa, Pak? Ya buat kontrol kekuasaan. Kontrol kekuasaan. Biar satu orang tuh nggak punya absolute power. Bener kan? Betul sekali. Betul sekali. Kan? Betul sekali. Memang begitu teori demokrasi. Dan kenyataannya ada nggak satu orang yang pegang kekuasaan di trias politika? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
ada nggak dugaan atau kayak rumor dari netizen bilang bahwa satu orang ini memiliki kerabat Rumor yang salah. Salah ya. Gini loh. Kemarin itu Pak Jokowi pidato di Partai Nasdem. Ya, sebelum Pak Jokowi pidato, Pak Surya Paloh juga pidato. Pak Surya Paloh bilang, kadang kita sama, kadang kita beda ya Pak. Pak Jokowi juga bilang, kita dulu pernah satu ruangan. Sekarang, udah lama nggak satu ruangan, sekarang satu ruangan lagi. Saya nostalgia. Kita pernah sama-sama, kita beda pendapat. Tapi Pak Surya Paloh ini pernah salaman, minggu kemudian berubah. Itu kan satu indikator bahwa Pak Jokowi ini nggak mengontrol segalanya. Nggak ada cerita dia bilang A, semuanya bilang A. Nggak ada. Pak Surya Paloh bilang B, bilang F, bilang Y, bilang Z. Itu satu indikator, bos. Nah, atau nggak gini. Nggak ada kontrol. Paling simpel lagi nih. Indonesia tuh negara yang paling menjunjung demokrasi, bener kan ya? Lanjutin dulu. Iya kan? Kenapa indeks demokrasi kita turun menerus? Ya nggak apa-apa. Kan ada naik, ada turun. Nggak apa-apa. Ada naik, ada turun. Gini loh. Ada demokrasi dengan nggak ada demokrasi itu baru hal yang penting. Ada demokrasi di Indonesia. Kalau turun masalah dong bro. Kalau masalah nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Lu dengerin orang kan tua trading ngomong. saham bos. Nih bos. Nih ini. Lo harga itu ada naik ada turun. Sejak kapan harga itu naik terus? Ada turunnya. Oke. Yang penting prinsip-prinsip dasarnya masih berjalan, bahwa ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif, dan demokrasi kita working demokrasi. Pemilu barusan aja, partainya masih sama nggak yang menang? Tapi Bapak yakin semua akan lebih baik? Perjuangan, Bapak yakin semuanya akan lebih baik? Saya merasa feel alright. I feel alright, very much alright. I don't feel alright, Pak. Ya oke, that's okay. That's what you feel. This is what I feel. Kalau gini. Kalau saya Pak Kodari, Bro Raymond gitu, saya percaya pada Pak Prabowo. Udah jelas lah, orang-orang juga tahu kok. Yeah. Saya percaya pada Prabowo dengan harapan beliau bisa memperbaiki bangsa dan negara ini. Kata kunci memperbaiki. Iya, betul. Memperbaiki menunjukkan berarti ada yang salah sekarang, Pak. Enggak, memperbaiki itu bahwa kita dari satu ngomong gitu juga. situasi menjadi situasi yang lebih baik gitu loh. Dari S1 mau jadi S2 kan begitu kan. Dari tabungan 1 miliar jadi 2 miliar gitu kan. Masalahnya Bang Kodari. Di sini menurut saya Raymond ini juga bukan menyerang Pak Prabowo menurut gua nggak tahu ya. Gua nggak menyerang. Oke. Saya support Pak Prabowo itu presiden yang terpilih gitu. Beliau harus punya semua integritasnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar tanpa disetujui pihak lain. Yang lagi dimasalahkan di Indonesia darurat ini adalah bahwa kok adanya indikasi tentang dinasti yang berlebihan gitu, Bang Kodari. Gini ya, kita balik ke persoalannya kemarin. Kemarin itu MK keluar dengan satu keputusan, DPR keluar dengan satu keputusan. Itu. Nah, kalau saya ditanya masalahnya apa? Pertama begini, opini ya atau trust kepada partai politik dan DPR memang relatif rendah dibandingkan dengan MK. Itu saja sudah membuat dukungan kepada MK itu menjadi lebih besar secara opini ya. Yang kedua, keputusan dari MK itu memang populer. Tetapi apakah MK membuat keputusan itu sebagai suatu wilayah dan sebagai hak yang benar, fungsi yang benar? Nah, itu enggak. That's what I'm trying to say gitu loh. Itu yang saya MK jelaskan. tidak boleh membuat keputusan. Bisa, bukan keputusan. Membuat undang-undang, menulis pasal itu kebablasan, Chief. Kan begini, MK ini sekarang dia menempatkan dirinya begitu tinggi. Dia bahkan sekarang seperti MPR. Ya, bedanya apa? MPR itu paling tidak sebagian dipilih rakyat. Mereka ini nggak dipilih rakyat. Dan menurut konstitusi kita, ya, yang berwenang membuat undang-undang itu sekali lagi adalah DPR dan Presiden, bukan MK. Nah, DPR katanya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Yeah. Dulu saya pernah lihat sih tweetnya dari Pak Ridwan Kamil. Dia bilangnya itu Dewan Penipu Rakyat. Tapi nggak usah ngomong Ridwan Kamil. Tapi beliau sudah klarifikasi. Beliau sudah klarifikasi. Sudah diklarifikasi, jangan dikutip lagi. Sudah diklarifikasi. Jangan dikutip lagi kalau sudah diklarifikasi. Kita harus mengakui masalah kita. Gua mau undang Ridwan Kamil ke sini ya. Susah. Lagi susah beliau diundang ya. Tambah lu ngomong gini sekarang. Oke, poinnya apa, Raymond? Poinnya apa? Ya, sesuai dari katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah DPR mewakili? Iya. Karena mereka ada di situ karena dipilih rakyat. Itu kenapa mereka ada demo ikut kemarin, pemilu. Kenapa kemarin ada demo? Iya, biasa.
Hari-hari sebelumnya nggak ada demo, nggak perlu ributin. Dari 365 hari ya. Soalnya itu luar biasa. Itu hari. saya baru pertama kali lihat di sepanjang sejarah ya DPR Iya, satu iya. hari setelah langsung rapat paripurna. Iya. Itu gimana ceritanya, Pak? Iya, Bisa kita langsung satu hari MK gitu. juga kita nggak tahu berapa hari keputusan. Itu kita nggak tahu MK itu keputusan berapa hari, itu kotak apa namanya black box, itu kita nggak tahu juga itu. Gini loh, DPR itu bisa saja pada keputusan-keputusan tertentu tidak sesuai atau berbeda dengan opini publik. Nah, begitu publik bersuara, mereka kan akan introspeksi. Dan kemarin kan udah mengalah, udah mundur, batal revisi undang-undangnya. Ya, tapi harus di-demo dulu, Pak. It's a working democracy. It's a working democracy. Oke, Anies kenapa nggak jadi PDI deh gitu aja gitu. Pusing gua. Tanya Bu Mega. Tanya Bu Mega. Tanya cuman Bu Mega. Undang Bu Mega ke sini. Kalau Bu Mega sampai di sini berarti udah darurat banget. Udah Pak. darurat. Udah Ini darurat banget, Pak, itu, Pak. bahwa mahasiswa demo, lalu kemudian DPR, kemudian mendengar itu aspirasi. It's democracy, it's working democracy. Itu justru poinnya di sana. Ya, gini, Kita bersyukur saya gitu loh. setuju dengan ininya, dengan Bang Kodari bahwa ada demonstrasi Iya. dan sebagainya, akhirnya keputusannya dirubah. Itu Iya. adalah Demokrasi. itu ada demokrasi. Demokrasi. Ya, di sini yang dimasalahkan adalah harusnya tidak ada demonstrasi kalau tidak ada masalah itu, Bang. Ya. Iya. Kalau mereka baru memang mewakili aspirasi dan harapan rakyat, harusnya itu nggak terjadi. Nah, balik lagi, kalau saya, DPR revisi undang-undang itu memang wewenangnya dia. Soal isinya itu sesuai dengan aspirasi atau rakyat atau tidak, itu post factum. Oke. Menurut Bapak ada nggak nyetir DPR? Hah? Ada yang nyetir DPR nggak? Ada. Siapa, Pak? Pimpinan DPR. Ada- ada yang nyetir pimpinan DPR nggak, Pak? Nih, kita lihat kemarin ya. Kemarin itu komposisinya adalah partai-partai Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan. Nah, Koalisi Indonesia Maju ini mereka mau mengawal pemerintahan Pak Prabowo supaya program-programnya bisa berjalan. Program itu sebagus apapun, kalau nggak didukung oleh parlemen, nggak bisa jalan. Oke, itu saya paham. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka ingin juga bahwa program-program itu berjalan dari atas sampai ke bawah. Negara kita besar sekali, luas sekali, penduduknya banyak. Makanya ada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Betul. Jadi kalau mereka Pertanyaannya, beliau belum adalah- selesai, belum Oke, selesai. Ya. Karena Kita itulah sabar, mereka ingin agar pemerintahan daerah itu juga inline Oke, dengan pemerintah. Makanya dibangun Koalisi Indonesia Maju bukan cuma di pusat, Betul. tapi juga di daerah. Iya, Pertanyaan- karena itulah mereka ingin menang di daerah, gitu. Dan menangnya menggunakan Nah, ini kan balik pertanyaannya Raymond tadi. Ada nyetir nggak? Ada. Logika koalisi itu yang nyetir mereka. Mereka ingin membangun barisan. Mereka ingin membangun armada. Di mana salahnya? Armada untuk biar ada Untuk menjalankan kekuatan- pemerintahan. Iya untuk dong. ada kekuatan absolut gitu berarti. Hah? Biar Enggak lah. kalau bisa ada- koalisinya kan ada segemuk PDI. mungkin. Enggak, kan ada PDI. Tapi kan absolut, Enggak absolut. berarti absolut kan berarti Absolut tuh 100%, absolut bos. 100%, Oke. Iya. Tapi biar cukup gemuk lah untuk pegang mayoritas. Loh ya memang gitu. dong, kalau nggak gemuk ya nggak menang. Nggak bisa. Kalau nggak gemuk, kalau Tapi nggak berarti gemuk. bukan real demokrasi dong. Duh, dari mana kriterianya bukan real demokrasi? Gini loh, konsep demokrasi itu pertama-tama kalau kita bicara teori ya, ada pembagian kekuasaan tadi itu, eksekutif, legislatif, Ya, trias yudikatif. politika. Iya itu. Jadi selama itu ada, ini demokrasi. Atau nggak kalau gini, itu gini. nggak ada, itu bukan demokrasi namanya. Saya mau pindah diskusi boleh nggak nih? Hah? Boleh nggak? Boleh. Jadi bukan per lembaga deh. Sekarang saya Boleh. punya kepercayaan itu semua itu pertanggungjawaban pemimpinnya. Berarti Ya, Pak betul. Jokowi kan. Betul. Ada falsafah Jawa yang saya suka. Betul. Sabda Pandita Ratu Tan Kena Ya, Wala-wali. ya, Ya, ya. ucapan yang sudah Ya. diucapkan itu nggak boleh Ya. balik Ya, gitu loh. oke. Kayak misalnya Pak Jokowi mau pensiun, Ya, ya. mau balik ke Solo setelah Ya. masa jabatannya gitu loh. Hal kayak gitu tuh itu penting buat warga, Pak. Tapi menurut paling simpel gitu, menurut Bapak Pak Jokowi bakal pensiun nggak setelah ini? Jadi pada hari ini ya, Sabdo Pandito Ratu itu ya, yang ratu bener pada hari ini namanya Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena semua keputusan dia itu dianggap bener gitu. Dan final dan mengikat. berarti- Padahal dia nggak dipilih, padahal bukan wewenang dia. Kalau saya ngikutin logika pada hari ini ya, bubarin aja DPR itu. Kita minta aja Mahkamah Konstitusi itu menulis semua undang-undangnya ada. Loh, nggak, kita nggak bahas Dan Mahkamah itu nggak akan Konstitusi, Pak. salah. Kita nggak bahas Karena Pak begitu Jokowi. ada judicial review, dia akan pasti tolak. Karena dia yang bikin. Loh, itu dong logikanya. Kalau MK itu boleh nulis undang-undang, nulis pasal, semua aja kasihin sama MK.
Saya setuju. MK itu sekarang kelakuannya kayak MPR. Oke, saya setuju. Tapi pertanyaannya Raymond tadi nggak kesana nih Bang Kodari. Apa tuh? Ya kita bahas Pak Jokowi aja. Apa? Sebagai pemimpin kan analoginya itu pertanggungjawaban paling besarnya ya. Tadi kan pertanyaan saya Sabdo Pandito Ratu kan. Ada saya bilang MK. Oh, tapi berarti nggak berlaku buat Pak Jokowi itu. Ya mana? Nggak Sabdo ada. Pandito Ratu. Sama satu brewok aja yang namanya Surya Paloh dia beda-beda pendapat kok. Oh, tapi berarti Pak Jokowi kalau ganti-ganti omongan Gini, nggak apa-apa. sama Pak Prabowo nih. Emang bisa sama Pak Prabowo? Pak harus begini, harus begitu. Tapi boleh berarti Pak Jokowi ganti-ganti pedoman, ganti-ganti perkataan. Ganti-ganti pedoman apa? Perkataannya diganti-ganti Yang mana? gitu misalnya. Yang Yang dulu mana? misalnya anaknya nggak bakal nyalon. Iya. Habis itu bilang mau pensiun. Kan dicalonkan. Kan dicalonkan. Emang yang nyalonkan Pak Jokowi? Yang nyalonkan partai-partai politik. Bukan Pak Jokowi ya? Bukan. Kan saya udah jelasin tadi di awal. Yang mau Mas Gibran itu untuk jadi wapres itu. Bang Kodari, itu Pak Jokowi mau nggak? Ya gitu dah. Maju gitu mungkin Ya tinggal pertanyaannya. ditanya aja sama Pak Jokowi. Ya kan, tapi gini, mau dengan dia yang menjadikan kan berbeda, Bos. Jangan disamain. Ya toh? Nah, di sini yang di sini dicurigai masyarakat adalah Iya. dijadikan, Bang. Ya nggak apa-apa. Kan saya Betul. tinggal menceritakan aja apa yang terjadi. Bahwa yang mau itu adalah Pak Prabowo. Bahwa yang mengusulkan adalah partai politik. Tunggu, Pak Prabowo yang mau Kaisang. Mau Gibran. Kan tadi Kita ceritanya bicaranya Gibran. Kaisang ini. Oh, kalau Kaisang yang mau adalah Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Karena mereka ingin menang di Jawa Tengah. Dan Kaisangnya Dan mereka bersedia. mendukung calon yang populer. Dan Kaisangnya bersedia. Kalau aturannya memungkinkan. Barangkali ya. Berarti barangkali. mereka mau di saat aturannya Barangkali. tidak memungkinkan gitu ya. Loh, Hebat juga. Kan ya. ada proses, ada prosedur. Yang namanya judicial review itu terjadi berhari-hari kok, tiap hari kok. Tadi saya udah cerita. Ya, ini bagaimana banyak teman-teman yang sampai hari ini masih melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Saya ada analogi lebih bagus nih Pak. Jadi kayak Sip, ini saya ceritain ya. ya. Pemilu serentak itu terjadi tahun 2019. Keputusannya kapan? Nggak lama sebelum pemilu diselenggarakan. Gara-gara apa? Gara-gara teman kita itu namanya Vini Ghazali itu, dia mengajukan judicial review kepada MK. Dia bilang pemilu legislatif dan pemilu presiden ini nggak boleh dipisah, harus serentak. 2009 ya, ada yang judicial review. Ini keputusan untuk caleg terpilih itu harus murni suara terbanyak. Nggak bisa berdasarkan hanya nomor urut. Diterima, tinggal selisih beberapa hari loh. Boleh nggak? Boleh. Ketika seseorang merasa hak konstitusinya itu dilanggar, dia boleh ke Mahkamah Konstitusi. Raymond. Saya merasa konstitusi saya dilanggar dari aturan tanda kutip Ajukan demokrasi judicial review. saat itu. Ajukan judicial review sekarang. Tapi kalau misal saya ajukan, apa Ajukan. bakal didengeran? Hah? Bakal didengerin kalau saya dia Oh mengajukan? pasti, dengan follower 5 juta pasti didengarkan. dengan instrumen pembuatan opini publik 5 juta follower pasti didengarkan. Kalau ini Bos, gini bos. jawabnya pinter. Saya ini nggak punya YouTube, saya nggak punya Twitter, saya nggak punya Instagram. Pasti kalah dengan lu. Pasti lu lebih diperhatikan daripada gua. Ya, emang Karena lu punya ini bos, punya channel, mau ngomong apa aja kapan aja 5 juta followernya. Jadi lebih penting popularitas channel dan sebagainya atau lebih penting ordal, Pak? Nggak, gue nanya. saya juga nanya. Gue nanya. Kalau gue sih punya dua-duanya, Pak. Nggak masalah, Pak. Gue nanya sama lu, Pak. Iya. Capek gue udah. Tergantung kasus. Tergantung kasus. Iya, makanya panggil artis aja, jangan panggil aktivis. Oke, Raymond, gua tanya lu ya. Tarik napas dulu ya. Gua tanya dulu. Oke. Ini kan terjadi pada saat Gibran juga naik ya. Bener ya? Menurut lu kenapa lonjakannya nggak seperti ini? Lonjakannya nggak seperti Iya, ini. iya. Karena waktu itu tenggelam dari semua yang terjadi di kontestasi pemilu. Sekarang kan udah adem nih. Jadi kelihatan nih. Jadi kalau misalnya kita ada di dunia digital dan noise-nya lagi sedikit, atau noise-nya mendukung nih satu arus, tiba-tiba ada satu yang nyala sendiri nih. Apalagi ya dugaannya, Mas Kaisang kan naik private jet tuh, sama istri tercinta. Itu kan setelah. Nah, itu setelah kasusnya keluar. Setelah kasusnya Pertanyaan keluar. gua adalah kenapa pada saat Gibran dulu tidak seribut Kaisang sekarang? Karena pemilu itu ribut sekali, drowned by the noise. Pemilunya ribut sekali. Ribut sekali. Menurut gua pilkada ini lebih ribut dibandingkan pemilu. Kampanyenya nggak seribut
Pemilu. Soalnya kayak gini, kalau kita ngomong tentang komoditas attention atau the attention commodity ya, itu tuh dari berapa banyak upload sehari, apa yang dibahas tiap hari, itu ada agensi yang upload puluhan ribu konten setiap hari di TikTok. Mau apapun, suara sekecil apapun tuh pasti nggak speak up. Saya punya jawabannya. Karena kalah dengan kampanye. Kalah dengan kampanye itu salah satu alasannya. Oke, jadi salah satu Saya ya. punya Salah jawaban. satu dari alasannya kalah alasannya. dengan kampanye. Saya punya jawabannya. Oke. Karena DPR membuat revisi undang-undang. Loh, iya. Coba DPR nggak buat revisi undang-undang apa ribut? Pertanyaannya, Enggak ada ribut, bos. Sederhana itu. Sama, ini juga kasusnya yang pilkada DPR kan membuat RUU. Enggak, Sama. gini loh. Raymond lupa. Dalam kasus Undang-Undang Nomor 90 tahun 2023 tidak ada revisi undang-undang. Makanya nggak ribut. Sekarang ini DPR untuk keputusan 6070 DPR membuat revisi undang-undang. Coba Yaudah. kemarin itu nggak bergerak membuat revisi undang-undang, ribut nggak? Nggak ribut, bos. Oh, gini nih. Langsung aja PKPU, langsung pendaftaran. Berarti setuju tahun lalu pas Gibran diubah peraturannya untuk dimaju. Saya 6070 juga setuju. Itu setuju nggak Pak? Kan saya udah bilang 60-70 pun saya setuju, 90 saya setuju, 60-70 saya setuju. Gibrannya maju berarti setuju ya? Keputusan 90. Oh enggak, saya nanyanya Gibrannya maju. Enggak, gini persoalannya, keputusan 90. Keputusan 60, keputusan 70. Kita harus ngomong soal keputusan, bukan soal isinya. Ya udah, berarti saya asumsi setuju bahwa Gibran boleh maju dengan Oh iya, saya perubahan setuju. aturan. Nah, berarti telan ludah sendiri, Pak. Hah? Kan kita MK itu. Gimana? Kan kita MK yang. Loh, MK itu justru membolehkan. Benar. Saya kan setuju dengan surat MK. Gimana sih Anda ini? Kok kebolak-balik? Kebolak-balik dia. Saya kan ditanya setuju nggak dengan keputusan? Ya setuju. Ya memang karena terus itu intinya membolehkan karena by undang-undang. system. Iya, dan isinya juga saya Jadi setuju. walaupun secara moralitas benar atau Gini salah loh. itu nggak apa-apa. Gini loh, kalau saya yang ditanya ya, jangankan umur berapa sih Kaisang kemarin tuh untuk Gibran tuh maju calon wakil presiden? 36 minimal 40 kan. Minimal 40 ya. Iya. 25 juga saya setuju kok. Bisa dicek. Menurut saya semua Oke, orang yang saya nggak setuju menurut itu, saya Pak. semua orang yang sudah selesai kuliah, ya. Itu dia sudah lebih daripada cukup Enggak, pengetahuan saya dan nggak logikanya setuju, Pak. Saya untuk nggak Kalau memimpin. 25 masih butuh healing, Pak. Saya nggak setuju, Nggak Pak. apa-apa. 75 juga butuh healing, Pak. Lebih-lebih lagi malah. Believe me. Pak, ada namanya kedewasaan dalam umur. Hah? Umur itu menunjukkan ada korelasinya dengan kedewasaan. Kalau misalnya Enggak. 25, misalnya Enggak. dia pas menjabat Enggak. gitu nih. Enggak. Dia tiba-tiba aduh stres Pacaran. nih, aduh pacaran Saya satu gitu, misalnya psikologi nikah, ya. gitu lah. Banyak orang yang umurnya sudah lanjut tapi secara emosi nggak matang. Banyak yang masih muda tapi secara emosi Pak, matang. ini datang dari seseorang yang punya perusahaan yang karyawannya lebih dari 100, umurnya sekitar segitu, Pak. Saya sih nggak bisa. Ini datang dari seseorang yang kuliahnya psikologi dan karyawannya juga banyak juga dan relawannya juga banyak. Nah, umurnya berapa, Pak? Mereka, Pak? Hah? Umurnya berapa mereka? Yang mana? Karyawannya Bapak? Macam-macam. Umurnya berapa? Saya mayoritas tuh antara 20 sampai 30 dan Macam-macam. saya bilang kalau Nggak, misalnya gini loh, saya kan gini, kan seseorang itu menurut saya gini, kan saya mau bilang gini, umur 25 pun juga bisa. Kenapa? Saya percaya Pak 25 itu udah mateng secara pikiran dan secara emosi. Nah, dari Harus situ. mateng. Kalau Enggak belum sih. mateng salahnya dia. Tapi kan itu gini, Bro. Ya. Itu harus melewati tes dulu loh, Pak. Kalau Ya silakan aja. Iya, Ini itu kan harus- kita diskusinya ini nggak semudah diskusinya kan itu. soal usia. kalau kita kan. soal usia ada lagi Kan biological ditanya test pendapat nih. saya tadi setuju apa enggak? Saya setuju, Iya. saya bilang jangankan 40, 25 juga saya setuju. Iya, biological Soal test Anda dia nggak setuju nggak berapa? apa-apa. Biological Saya test nggak lu setuju. berapa? Saya nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Nggak, Biasa aja Bang, udah. gini, Bang. Biasa aja. Biological test lu berapa? Gua 20 tahun, Bang, kalau di tes Iya, biological. tes biologi gue lebih tua kalau 22. Lebih tua. Oke, tapi ada tesnya kan, Bro? Ada. Ada tesnya. Berarti ada pembuktiannya dulu kan gitu. Ada tesnya, ada Ya buktiannya. tinggal dulu. ditambahin aja bahwa ada tes begini-begini. Jadi 25 Lu tahun ya, boleh tapi ditambahkan lewat dengan tes-tes gini. Intinya Boleh, menurut silakan saya aja. sih Pak, menurut saya ini semua Tapi tuh kan kita harus bedakan. Kita lagi ngomong soal tes atau soal usia kan? kalau senjata diperbolehkan untuk rakyat boleh nggak, Pak? Kayak di Amerika. Setuju nggak, Pak? Nggak berani ngomong karena belum pernah memikirkan topik itu. Nggak, tapi intinya dari semua diskusi tadi intinya menurut saya pembenaran teknikalitas. Technically benar, tapi kan kita tinggal di masyarakat yang punya nilai-nilai moral, nilai baik dan benar gitu misalnya. Jadi kalau teknikalitasnya memang benar, misalnya kayak gini, saya boleh ngelakuin sesuatu yang walaupun nggak diterima sama semua orang gitu misalnya, yang kesannya merugikan orang lain, saya tetap boleh gitu. Tapi kan itu bukan justifikasi bahwa kita boleh melakukan sesuatu gitu. Aturannya gimana? Sekarang Nggak, aturannya kita gimana? bukan cuma membahas aturan, Pak. Soalnya kan sebagai warga Kita negara itu Indonesia, hidup berdasarkan aturan. Benar. Anda kalau hidup nggak berdasarkan Aturan itu yang Anda nggak mutlak. hidup di masyarakat, nggak hidup di negara. Aturan itu yang mutlak. Anda hidup di hutan. Anda hidup di hutan atau di masyarakat sekarang?
Nggak bisa Anda mengatakan nggak ada urusan dengan aturan, nggak bisa bos. Gini ya, You live day by day berdasarkan aturan. aturan itu mutlak, harus diikuti. Nah, Setuju. itu dong. Tapi aturan tidak mendikte moralitas seseorang baik atau benar. Setuju nggak? Itu debat tersendiri itu. Setuju nggak? Kalau Ya. buat saya hukum itu adalah akumulasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya, nah moral adalah Dan gini, dan undang-undang itu adalah produk dari lembaga yang memang dipilih oleh masyarakat. Demokrasi itu secara esensi ya aturan aja sekarang banyak adalah bengkok. kekuasaan dari rakyat. Rakyat memberikan melaksanakan kekuasaan nggak bisa secara langsung ya, karena kita negara modern ya, bukan negara polis lagi yang isinya 5.000, 2.000 orang. Harus lewat demokrasi perwakilan. Nah, perwakilan itu oleh partai politik, oleh anggota legislatif, mereka lah yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang. Nah, aturan itu mutlak berarti ya. Dan kita harus percaya bahwa aturan ini untuk kebaikan negara, benar ya? Untuk Oh, iya. kebaikan WNI ya. Saya percaya proses itu. Menurut- Itulah demokrasi ya. Nah, menurut Bapak kemarin kenapa kasus Ronald Tanur bisa kejadian kayak gitu, Pak? Bisa diloloskan. Yang baru kalau nggak salah hari ini saya dengar judicial review-nya, Iya. 3 hakim itu dipecat loh, Pak. Yo, nggak dengar saya judicial review. Yang ada tuh komisi yudisial memeriksa para hakim itu. Ya, jangan disamakan judicial review dengan komisi Saya orang bodoh, yudisial. Pak. Saya orang bodoh. Tapi 3 hakim itu saya dengar Saya nggak pernah dipecat. nganggap Anda bodoh. Saya menjelaskan saja kalau ada kesalahan kalimat, kesalahan kata, kesalahan konsepsi saya jelaskan. Oh, siap, Itu aja. siap. Komisi yudisial kan Ya. ada koreksi. Benar. Begitu ada hakim yang nggak benar, ada Tapi mekanisme kita koreksi komisi mengikuti yudisial. aturan kalau aturannya memang benar dibuat, ditegakkan untuk warga negara Indonesia. Kenyataannya Iya, gini, sekarang tapi aturannya kan yang ditegakkan melaksanakan untuk Indonesia. manusia bisa ada kesalahan, makanya ada pembagian kewenangan. Kalau yang kemarin ada DPR, komisi kalau yudisial. kalau kemarin DPR dan MK kemarin masalah Kesang tuh kesalahan atau enggak? MK, kesalahan MK. Karena MK menulis pasal. Kalau MK menulis pasal, DPR menulis pasal, yang terjadi anarki, benturan, bingung orang mana yang harus dipegang, anarki. Makanya menurut saya MK itu nggak boleh menulis ayat, menulis pasal. Ronald Tanur kemana, Pak? Saya nggak ngikutin kasusnya, jadi nggak paham. Ya, tapi Jadi, pada intinya kalau tapi misalnya ada kesalahan, ya, dibenarkan begitu gitu, ada oke. komisi yudisial itu dikoreksi. Enggak, tapi gue penasaran beneran. Ada yang tahu nggak sih Ronald Tanur kemana sekarang? Masih bebas kan? Tapi 3 hakimnya itu kalau nggak salah dipecat hari ini newsnya. Hakimnya dipecat. Ronald Tanurnya mana? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang gue masalin dari kemarin. Mana orangnya? Nggak tahu. Karena belum diinin juga, belum apa namanya? Masih bisa keluar negeri juga katanya. By the way begini ya, soal usia. Bung Karno itu mendirikan Partai Nasionalis Indonesia pada usia 26 tahun. Dia pidato Indonesia Mugat umur 29 tahun. Pidato yang sampai sekarang masih sangat fenomenal. Masih mau bilang usia 25, 26 itu nggak cukup matang dan tidak cukup pintar. Enggak, masih nggak cukup. Ya Masih sudah, nggak nggak apa-apa. Berarti kita beda. Kita berbeda opini. Berbeda opini, masih nggak Nggak, cukup. itu satu ilustrasi dong, Bos. Karena- kalau memang nggak mateng, maka case satu pun Anda harus coret. Karena itu abnormalitas sekali, Pak. Lah kan Gini, aturan dibuat untuk meregulasi. Sekarang di mana hak Anda untuk mengatakan seseorang itu nggak punya kualitas seperti Bung Karno atau mendekati Bung Karno? Ya, yang mencurigakan tuh gini, Pak. Kenapa sangat dekat dari tanggal-tanggal pencalonannya itu loh? Lo iya kan namanya orang usaha, Bos. Gimana sih Anda ini? jadi kalau- Anda gini, Anda melihat opportunity. Masalahnya apa tuh? Saham ini bakal naik. Lu masalahnya apa tuh? Ada mata capeknya apa? Terlalu jujur dia tuh. Terlalu jujur Enggak, dia. memang apa adanya. Terlalu Gini loh, jujur. lu mau trading kan, lu lihat opportunity. Habis lu kayaknya gua harus seminggu deh gua beli sebelumnya. Lah sementara kejadiannya besok nih harga bakal naik. Gua beli dong hari ini. Gimana Iya, tapi sih? kalau insider trading kan juga bahaya, Pak. Lu sekarang buktikan insider trading kan tidak dijelaskan bahwa yang menggugat siapa, yang mendapat, yang bisa maju siapa, yang mendorong siapa. Nah, benar. Balik lagi soal pas keputusan 60-70 ini, yang menggugat Partai Gelora, Partai Buruh, ya kan? Yang mendapatkan manfaat siapa? PDI Perjuangan. Pantas saya ngundang Bang Fahri Hamzah masih belum bisa. Ya itu tadi, itulah. Sahabat kita Gini itu loh. pusing. Kita itu kan kita sebagai orang bisnis lah. Ya. Saya ini membuat kalau mau bikin usaha itu ribet. Kenapa? Saya bikin bisnis plan tuh ketat. Bikin bisnis plan. Lalu kemudian misalnya nih, ini saya mau buka farm nih ya, ayam nih ya. Itu partner saya tuh marah-marah itu. Kok susah amat sih? Udah diambil-ambil aja, enak aja. Tanah gua beli kalau nggak cocok, mau gua apain? Gitu loh. Nah, tapi dalam prakteknya kita buat rencana sebaik apapun, ada aja yang meleset.
Ada aja yang nggak sesuai dengan Ini arahnya rencana. Berarti Kemana, kesalahan Bang nih. Kodari? Berarti kesalahan. Poin saya beginilah, nggak Kalau usah melihat kesalahan berarti nggak nih, gini, nggak usah terlalu konspiratif bahwa semua di dunia ini diatur oleh satu orang, gitu loh. Bahwa semuanya si A bisa ngatur segalanya, enggak lah. Ini kan akumulasi dari pikiran banyak orang. Ini kan proses bermasyarakat, termasuk juga pasar. Itu kan Anda tahu persis isi kepala banyak orang, gitu loh. Jangan kemudian nudik satu orang. Kalau akhirnya DPR ngikutin keputusan MK. Oke. Iya, nggak kan ada pernah ribut-ribut kemarin. Berarti DPR ngaku itu salah. Menurut saya iya, dengan cara tidak melanjutkan revisi undang-undang. Mengaku. Dan itu demokrasi. Oh, berarti Bang Kodari udah mengatakan bahwa DPR kemarin udah mengaku salah. Salah berarti ya Pak ya? Ya. Iya. Salah dalam pengertian begini, bahwa dia itu nggak bisa melawan opini publik, dan dia sebetulnya berbesar jiwa menurut saya. Kalau bicara kesalahan substansi, menurut saya ada di MK, karena dia mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaannya dia. Jadi DPR itu mengalah untuk menang. Pak, bukan besar jiwa juga Pak kalau udah digeruduk gitu. Ya kan dia bisa aja ngotot, bisa aja dia ngotot. Kebesaran jiwa tetap. Ribut Pak. Loh iya, tapi dia bisa loh. Ya tapi bisa kejadian 9 Lah, makanya dia mundur, makanya itu namanya besar jiwa. Besar jiwa apa takut? Iya. Takut kali Pak, bukan besar jiwa kali. Ya besar jiwa juga. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Benar. Karena DPR juga memperhitungkan bahwa masyarakat kayaknya udah marah nih. Gitu. Jadi ya udah yang terbaik buat. Iya, tapi buat dia besar rakyatnya. jiwa. Kenapa? Apa? Wewenang dia, fungsinya dia, hak yang diberikan konstitusi dia lepas. That's what I think. Oke. Kecuali kalau dia nggak punya hak itu ya. Nah, itu baru takut namanya. Bahkan ngadi-ngadi alias ngada-ngada. Tapi kalau dia benar secara konstitusi, kenapa nggak di? Kalau ya takut lah Pak berarti. Iya kan kita udah tahu Bukan mekanisme besar jiwa opini lah. publik yang sudah berkembang dan seterusnya, sama aja. Opini publik juga nggak selalu benar kan? Ya kan? Iya. Tapi opini publik sekarang gampang dimanipulasi tuh Pak. Saya lihat kayak ada banyak Makin-makinnya gitu. kan kita harus mengatakan hati-hati dengan opini publik. Benar. Lah iya dong. Berarti hati-hati termasuk opini Bapak juga nih berarti nih. Oh iya, dan lebih hati-hati lagi terhadap opini Anda. Maka saya luruskan di sini. Aduh, ribut. Luar biasa. Berantem. Biasa aja. Kita teman berdebat, kawan berpikir. Nah, gimana menurut kalian? Dukung Raimon Chin atau M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.